Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 21 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Selasa 2 November 2021 dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 4 mengatakan, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Martuama namarsak roha, ai siapulodo nasida." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, duka cita adalah pengalaman yang paling tidak menyenangkan. Sedih pasti, menangis, bahkan meratap boleh terjadi kepada siapapun karena kehilangan sesuatu yang berharga atau ditinggal pergi oleh orang yang dikasihi. Misalnya kematian anggota keluarga atau sahabat, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta milik, dan sebagainya. Tetapi ada satu duka cita yang luput dari kesedihan dan tangisan kita, yaitu dosa, mengakibatkan hidup terpisah dari Tuhan. Namun walau demikian, ada orang yang merasa tenang dan bisa tertawa gembira walau dalam kegelapan dosa. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita menunjukkan keadaan bersedih yang amat sangat. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu tidak lazim. Biasanya yang dikatakan berbahagia adalah orang-orang yang sedang berulang tahun, misalnya baru menikah, melahirkan anak yang sehat, naik jabatan atau pangkat, dan sebagainya. Yesus justru mengatakan bahwa orang yang berduka cita itulah orang yang berbahagia. Mengapa? Karena mereka akan dihibur. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu lebih mudah dipahami jika kita membaca, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Dua macam duka cita, yaitu duka cita menurut kehendak Allah dan duka cita yang dari dunia ini. Tentulah Allah tidak mengabaikan setiap orang percaya yang berduka karena ditinggalkan oleh orang yang dicintai, dikasihi, atau kehilangan sesuatu yang berharga baginya, atau
mengalami tekanan, pergumulan, penganiayaan. Allah sesuai janjinya senantiasa memperhatikan dengan penuh kasih untuk memberikan pertolongan kepada setiap orang yang percaya kepadanya sesuai dengan waktu Tuhan. Tentulah duka cita yang dimaksudkan dalam renungan harian ini duka cita menurut kehendak Allah, yaitu seseorang yang berduka karena menyadari bahwa dirinya berdosa dan jauh dari hubungan yang baik dengan Allah, sehingga dengan bercucuran air mata mengaku dosanya dan memohon belas kasihan dari Tuhan. Hati yang sungguh berduka karena dosa, kemiskinan rohani, sehingga rindu untuk mencapai standar kesempurnaan di dalam Tuhan. Duka cita karena merasa berdosa membuat hatinya hancur, sehingga dengan sungguh-sungguh bertobat, dengan secara bersungguh-sungguh mengakui dosanya, dan dengan rendah hati menerima kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya, ia bersedia untuk terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus untuk menanggalkan dosa, dibaharui melakukan kehendak Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka, mengaku dosanya, dan menerima kasih karunia Tuhan. Merekalah yang terhibur. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukuli diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lukas pasal 18 ayat 13. Tuhan Yesus berkata, pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, mendapatkan penghiburan yang sejati dari Allah, mendapatkan belas kasihan Allah, dibenarkan oleh Allah, maka dia terhibur. Berbahagialah kita orang yang berduka karena dosa-dosa kita. Tuhan menyediakan pengampunan bagi kita, sukacita penghiburan karena telah diampuni dari dosa, tentu melebihi semua harta dunia. Marilah meninggalkan dosa dengan setia hidup sesuai firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah Roh Kudus-Mu untuk bekerja di dalam hati kami jemaat-Mu. Hiburkanlah kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu, karena kami mengaku dosa kami. Berilah kami pertolongan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 21 ayat 1.
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.